kembali lagi di CDCC Kids Let's Go. Hari ini semua pasti bersuka cita ya. Kita mau ibadah online, tapi nggak boleh sedih karena dimanapun kita berada, kita tetap datang kepada Tuhan yang sama. Siapkan semuanya, Alkitabnya, bajunya yang rapi ya adik-adik, duduknya yang baik. Kalau misalnya masih pegang mainan, boleh disimpan dulu mainannya. HP-nya boleh disimpan dulu, disingkirin dulu. Kita ibadah dulu. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh bangun dan kami boleh datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau jadi anak yang taat dan jadi anak yang baik Tuhan. Jadikanlah kami anak-Mu yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami mau melompat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri walaupun di rumah masing-masing. Kita tetap semangat untuk menyanyi buat Tuhan. Ikutin gerakannya, kita mau nyanyikan lagu The Love of Jesus, Sweet and Marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. The love of Jesus, dari awal lagi. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Higher, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Sekali lagi, higher, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love, oh, 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 wonderful love, oh, 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 wonderful love. Nah, kalau kita cinta Tuhan Yesus, berarti harus gunakan tangan kita dengan hati-hati, betul Kak? Bener. Nah, yuk adik-adik kita tetap nyanyi bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Tepuk tangan. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita siapkan diri kita angkat pujian Roh Kudus, Roh kebenaran. Kudus,
kebenaran-Mu, dan ku tetap hidup di dalamnya. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu, dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Ku perlu firman-Mu sekarang. Ku perlu firman-Mu sekarang. Adik-adik, yuk tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Biarlah kerinduan kami hari ini ya Bapa mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan masuk. Permisi, selamat siang Pak. Ya, Apakah Bapak benar dengan Bapak Thomas Alva Edison? iya betul. Ada keperluan apa ya datang ke sini ya? Hari ini saya mau melamar pekerjaan dan hari ini katanya dapat waktu diwawancari dengan Bapak. Oh begitu. Iya. Oh ya udah, silakan duduk, silakan duduk. Saya duduk Pak ya. Silakan duduk. Sebelumnya boleh kamu perkenalkan diri kamu? Nah, nama saya Jojo. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir di universitas yang terkenal. Oh begitu. Ya. Oke. Jo, kenapa kamu ingin bekerja di tempat ini? Karena saya ingin sukses seperti Bapak. Bahkan saya pengen tahu datang ke sini apa sih rahasia sukses Bapak. Oh, oke Jo, oke. Sebenarnya rahasia sukses itu bukan dari sekolahnya Jo. Bukan juga dari universitasnya. Makin terkenal, makin hebat, terus makin sukses. Sebenarnya enggak. Saya sebenarnya bukan lulusan dari sekolah yang terkenal. Saya cuma orang biasa yang bahkan tidak bisa sekolah. Saya hanya belajar dengan ibu saya. Saya dianggap nggak pinter. Tapi saya tetap tekun berusaha. Saya tetap belajar. Saya baca buku sendiri. Saya belajar mandiri. Dan bahkan di sela-sela saya belajar, Jo, saya juga bekerja. Saya bekerja sebagai
penjual koran dulu. Dan juga operator telegram di stasiun kereta api. Nah, di stasiun kereta api itulah ketika saya jadi operator telegram, di situ saya mulai bereksperimen. Saya mulai membuat penemuan-penemuan. Ya meskipun belum jadi hari itu ya, tapi saya terus mencoba. Dan kalau diingat-ingat, saya ada kejadian lucu, Jo. Apa tuh, Pak? Saya dipecat, Jo. Oh. Saya dipecat dari kantor saya di stasiun kereta api itu sebagai operator telegram karena meja bos saya rusak karena eksperimen yang saya buat. Nah, jadi kalau ingat hari itu lucu banget sebenarnya sih. Lalu bagaimana habis itu? Lalu setelah itu saya ke New York. Oh. Setelah itu saya ke New York dan di New York saya melanjutkan penemuan saya. Saya melanjutkan penelitian saya. Waduh, seperti yang kamu tahu, Jo. Di New York itu saya berhasil menemukan lampu pijar. Di situlah saya berhasil menemukannya. Tapi. Saya menemukan lampu pijar itu bukan langsung sekali dua kali. Saya sudah bereksperimen ratusan bahkan ribuan kali, Jo. Banyak banget. Bahkan setelah lampu pijar itu jadi, ternyata penemuan saya tidak dianggap. Penemuan saya dianggap nggak berguna. Itu mau buat apa sih? Gitu. Nggak bagus penemuannya. Masih ditolak. Tapi di titik itu, saya tetap berjuang. Saya tidak putus asa. Saya tetap mencoba dan terus mencoba sampai saya berhasil. Itu dia, Jo. Oh begitu ya, Pak ya. Aduh, saya jadi nggak enak. Mohon maaf, Pak, kalau tadi saya sombong. Saya nggak sopan sama Bapak. Ya, nggak apa-apa, Jo. Kita semua pasti pernah punya pikiran yang salah. Kalau dulu kita berpikir bisa sekolah di tempat yang hebat, universitas yang hebat, maka kita pasti sukses. Sekarang kita berubah. Bukan hanya itu memang penting. Tapi niat dan tekad dari dalam diri kita untuk terus berusaha dan berjuang, itu yang paling penting. Semoga cerita hidup saya bisa menginspirasi kamu ya. Terima kasih, Pak, terima kasih banget atas sharingnya hari ini. Saya merasa senang sekali dan banyak belajar dari cerita Bapak. Oh iya, kita sama-sama belajar. Tapi by the way, kita belum wawancara. Oh iya. Jadi mari kita lanjut wawancaranya. Halo adik-adik. Nah, tadi udah pada denger kan cerita yang tadi? Ada masih ingat kakak jadi siapa? Kak Jojo. Dan tadi satu lagi teman kakak namanya siapa? Thomas Alva Edison. Hari ini kita mau belajar dari Thomas Alva Edison. Dia adalah penemu lampu. Wah, hebat sekali. Dia belajar sungguh-sungguh, dia bekerja sungguh-sungguh. Akhirnya kita semua bisa menikmati lampu-lampu yang terang ini, ya kan? Nah, kita juga bisa belajar dari salah satu hewan. Hewan apa itu? Nah, coba tebak ya. Hewan ini seringkali mungkin ada di sudut-sudut kamar kalian. Ukurannya kecil dan warnanya ada yang merah, ada juga yang hitam. Ada yang tahu hewan apa itu? Semut. Benar banget. Semut. Iya, kita bisa belajar dari semut. Di Amsal, coba kita buka sama-sama. Di Amsal 6 ayat 6. Bunyinya seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkannya waktu panen. Wah, hebat sekali nih semut. Nggak ada yang suruh-suruh dia, tapi dia kerja. Untuk siapin apa? Siapin makanan. Jadi waktu panen, udah ada makanannya. Coba kalau kita bandingin sama diri kita hari ini. Siapa yang di sini kalau disuruh belajar masih disuruh mama, disuruh papa? Ayo belajar dulu, belajar. Nanti jawabnya, entar dulu, Ma, entar dulu. Tanggung gamenya, tanggung. Kalah kita sama semut. Semut nggak usah disuruh-suruh. Langsung kerja, langsung belajar. Kita seharusnya belajar dari semut. Dan belajar juga tadi dari Thomas Alva Edison. Hidupnya pantang menyerah. Dia mau belajar. Dan memang butuh kesabaran. Memang kadang-kadang kita suka, seruan main lah. Seruan main game. Seruan nonton YouTube.
Ya seru sih. Tapi kan kita juga perlu belajar supaya bisa sukses seperti Thomas Alva Edison. Kita butuh belajar. Boleh main, tapi banyakin belajarnya daripada mainnya. Yang kedua, kita belajar tentang apa sih? Kalau hidup kita itu berharga, hidup kita itu punya kesempatan, punya waktu. Nah, kalau kita punya waktu dari muda nih, dari sekarang, ayo gunain waktu hidup kita buat belajar. Jangan pantang menyerah. Oke? Karena kita sebagai anak Tuhan harus jadi apa? Jadi berkat dan dampak bagi semua orang. Seperti Thomas Alva Edison. Lampu kita. Ayo, mau berdampak apa? Mau jadi berkat buat siapa? Tergantung kita. Jadi, belajar dan pantang menyerah. Oke, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar seperti semut, seperti Thomas Alva Edison. Kalau kita mau rajin belajar, supaya sewaktu kami besar, kami bisa menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita masuk ayat hafalan ya. Hari ini ayat hafalan kita diambil dari Filipi 2 ayat 4. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke, dihafal ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang saatnya aktivitas. Nah, sekarang kita ingin membuat kartu ucapan. Kayak gimana ya? Tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu bahan-bahannya. Siapkan kertas lipat atau kertas apa saja yang berwarna. Kemudian kertas persegi seperti ini. Kalau kakak pakai kertas berukuran 14 x 14. Kemudian spidol atau bolpen berwarna, lem, gunting, dan penggaris. Kita mulai ya. Yang pertama, karena kertas kakak agak besar, kita mau bikin kartu ucapan yang tidak terlalu besar, jadi kita bagi dua dulu, seperti ini. Kita lipat bagi dua dan kita gunting. Setelah digunting, jadinya seperti ini. Karena ini untuk bagian luarnya, kita bisa taruh hiasan seperti potongan hati. Jadi, seperti ini kalau sudah ditempel. Nah, yang udah jadi seperti ini, kita taruh dulu. Kemudian kita buat bagian dalamnya. Ini kertas yang persegi yang tadi sudah disiapkan. Pertama, kita lipat. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita buka lagi kertasnya. Kemudian kita lipat lagi ke arah bawah. Jadi sudah terbentuk seperti ini. Kemudian kita lipat lagi bagi dua. Lipat seperti ini. Kita buka lagi. Tinggal satu bagian lagi yang belum terlipat. Kita lipat lagi bagi dua. Kemudian dibuka lagi. Jadi ini ada bekas lipatannya jadi seperti ini ya adik-adik. Setelah itu kita pegang ujungnya. Kita lipat seperti ini sampai berbentuk seperti ini. Jadi pelan-pelan dari ujung direkatkan masuk ke dalam, kemudian berbentuk kotak seperti ini.
Kalau sudah seperti ini, kita gabungkan, kita lipat sisi sebelah sini ke kanan. Yang ini juga kita lipat juga sampai bentuknya tergabung semua menjadi seperti ini. Nih ya. Kalau sudah seperti ini, kita gambar lengkungan di sini. Lengkungan seperti ini di bagian sini, kemudian kita gunting. Yang agak kesulitan untuk menggunting boleh minta bantuan mama atau papa ya. Jika sudah digunting, hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, bekas lipatan yang ada di dalam sini boleh adik-adik tebalkan dengan bolpen atau spidol, terserah adik-adik. Jadi kita akan gambar garis-garis sesuai lipatannya. Kalau sudah jadi, jadinya akan seperti ini di dalamnya, gambar bunganya. Digambar seperti bunga. Kemudian, setelah itu, yang lipatan tadi yang adik-adik sudah gambar, adik-adik lipat lagi. Lipat seperti ini bentuknya. Kemudian ambil ujungnya sedikit, yang bagian sini, kiri dan kanan, setiap lipatan, adik-adik ambil sedikit, lipat masuk ke dalam, sebelah kanan, sebelah kirinya juga dilipat masuk ke dalam, dibalik lagi, bagian belakangnya juga dilipat lagi, seperti ini. Kemudian ini juga dilipat. Setelah dilipat seperti ini, adik-adik buka bagian dalam bunganya, kemudian lipatan yang tadi dimasukkan ke dalamnya. Jadi tadinya kan seperti ini, yang udah dilipat, ini dibuka, kemudian lipatan yang kecilnya itu dimasukkan ke dalam. Masukkan ke dalam, semuanya yang tadi sudah dilipat ya. Ini dimasukkan lagi ke dalam. Kalau setiap bagiannya yang tadi lipatan kecilnya sudah dimasukkan ke dalam, potongannya akan jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini potongannya, adik-adik ambil yang kertas kotak sebelumnya yang adik-adik sudah bikin dan sudah ditempel stiker di depannya. Adik-adik bisa tempel bagian yang sebelah kiri dan kanan ke kotak yang ini, seperti ini. Jadi kalau dibuka, kalau sudah jadi, seperti ini hasilnya. Selamat mencoba ya. Sekarang aktivitas kita sudah selesai. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu kami boleh melakukan ibadah online kami, Tuhan. Terima kasih juga atas aktivitas hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan kami, Tuhan. Sekarang kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.